nama saya April Kendek dari kelas 5 TI 3 dengan NIM 230240066. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang AI. Yang pertama, pengantar Artificial Intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan kecerdasan manusia seperti belajar, menganalisis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Contoh penerapan AI, asisten virtual seperti ChatGPT atau Siri, dan juga mobil otonom, sistem rekomendasi seperti Netflix, YouTube, dan diagnosis medis. AI banyak digunakan dalam pengambilan keputusan karena mampu mengolah data dalam jumlah besar secara cepat, memberikan rekomendasi berdasarkan pola atau prediksi. Ketiga, mengurangi bias manusia dalam proses analisis. Kedua, badan pengambilan keputusan. Badan pengambilan keputusan adalah individu, kelompok, atau sistem yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk membuat keputusan dalam suatu organisasi atau proses tertentu. Contoh, yang pertama individu seperti manajer atau CEO. Kedua, kelompok seperti dewan direksi atau tim proyek. Ketiga, sistem berbasis AI seperti sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS. Ketiga, fase dalam pengambilan keputusan. Menurut Herbert A. Simon atau ahli dalam teori keputusan, proses pengambilan keputusan dibagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama, intelligent phase, mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan informasi. Kedua, decision phase, menciptakan dan menganalisis alternatif solusi. Ketiga, choice phase, memilih alternatif terbaik dan menerapkannya. Keempat, intelligent phase atau tahap intelijen. Tahap ini adalah awal proses pengambilan keputusan di mana pengambil keputusan mengidentifikasi masalah, mengumpulkan, mengestimasi, dan menganalisis data terkait. A. Identifikasi masalah. Proses untuk mengenali kesenjangan antara keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan. Contoh, penurunan penjualan perusahaan, keterlambatan produksi, atau lonjakan keluhan pelanggan. B. Isu yang muncul dalam pengumpulan dan estimasi data. Dalam pengumpulan data, beberapa masalah yang sering muncul. Yang pertama, data tidak lengkap atau tidak akurat. Yang kedua, data terlalu banyak atau big data sehingga sulit dianalisis. Yang ketiga, bias dalam cara pengumpulan data. Yang keempat, perubahan kondisi lingkungan yang membuat data cepat usang. C. Klasifikasi masalah. Masalah dapat diklasifikasi berdasarkan struktur, terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Dampak strategis, taktis, operasional. Sumber internal dari dalam organisasi atau eksternal dari lingkungan luar. D. Strukturasi masalah menurut ahli. Menurut Herbert Simon, masalah keputusan dapat dibagi menjadi struktur problem atau terstruktur, masalah yang jelas, rutin, dan prosedurnya diketahui. Contoh, pemesanan bahan baku, unstructured problem atau tidak terstruktur. Masalah kompleks tanpa solusi baku. Contoh, strategi masuk ke pasar baru. Semi-struktur problem, perpaduan antara keduanya. E. Penguraian masalah atau problem decomposition. Proses memecah masalah besar menjadi sub-masalah yang lebih kecil agar lebih mudah dianalisis. Contoh, masalah penjualan turun dapat diuraikan menjadi kualitas produk, harga, distribusi, pemasaran. F. Kepemilikan masalah atau problem ownership. Menentukan siapa pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Contoh, masalah server down dimiliki oleh tim IT. 5. Design phase atau tahap perancangan. Tahap ini fokus pada mencari alternatif solusi yang mungkin, membuat model untuk mengevaluasi alternatif, memilih prinsip pilihan yang sesuai. Bagian A, memilih sebuah prinsip pilihan. Prinsip pilihan adalah aturan atau kriteria yang digunakan untuk menilai alternatif. Contoh, biaya terendah, keuntungan tertinggi, risiko paling kecil. B. Model normatif, model pengambilan keputusan yang berfokus pada cara terbaik mengambil keputusan secara rasional dan logis. Contoh, menggunakan metode matematis
matematis seperti linear programming. C. Model deskriptif. Model yang menggambarkan cara orang benar-benar mengambil keputusan dalam dunia nyata, termasuk faktor emosi, intuisi, dan bias. D. Mencari alternatif proses menghasilkan berbagai opsi penyelesaian. Contoh jika penjualan menurun, alternatif promosi diskon memperluas pasar. E. Mengukur hasil akhir. Setiap alternatif diukur berdasarkan kriteria keberhasilan, misalnya biaya implementasi, dampak jangka panjang, risiko kegagalan. 6. Choice phase atau tahap pemilihan. Tahap terakhir adalah memilih alternatif terbaik berdasarkan analisis pada tahap sebelumnya. Langkahnya meliputi evaluasi semua alternatif, memilih yang paling sesuai dengan kriteria seperti biaya, risiko, manfaat, melaksanakan keputusan seperti implementasi, mengevaluasi hasil pasca implementasi. Kesimpulan, AI membantu mempercepat dan meningkatkan akurat dalam fase intelijen, desain, dan choice. Kedua, pengambilan keputusan yang baik memerlukan data yang valid, model analisis yang tepat, serta prinsip pemilihan yang sesuai. Ketiga, menurut Herbert Simon, pengambilan keputusan adalah kombinasi antara ilmu atau skills dan seni atau art, menggabungkan analisis rasional dengan intuisi. Terima kasih.